Yang kami hormati dan kami muliakan para sepuhnya sepuh, para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, wabil khusus tadi ada Habib Kazim bin Muhammad bin Hashim bin Yahya yang barusan memberikan mau'izatul hasanah, Habib Dayat bin Yahya, ada Habib Alwi Al-Jufri, dan para habaib-habaib lainnya, tokoh-tokoh lainnya, guru-guru lainnya. Mudah-mudahan beliau-beliau senantiasa diberikan sehat walafiat yang sempurna oleh Allah, dikaruniai keberkahan yang banyak, rezekinya digampangin, dan insya Allah diberikan kebahagiaan di alam dunia hingga alam akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Para tokoh masyarakat, aparatur pemerintahan, Bapak RT, Bapak RW, Ketua Panitia Penyelenggara Peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adikku semuanya, rahimakumullah. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita semuanya. Nikmat yang tentunya tidak bisa kita hitung atau kita nilai dengan apapun juga. Terkhusus atas nikmat iman wal Islam, satu nikmat yang gak pernah kita minta kepada Allah, tapi Allah Ta'ala memberikan kepada kita secara cuma-cuma. Sayyidina Ali karamallahu wajhah, beliau mengatakan, tamamun ni'mah mautun alal iman wal Islam. Puncak daripada kenikmatan adalah mati dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan iman dan Islam ini senantiasa ada tertancap di dalam hati dan jiwa kita hingga akhir hayat kita, sehingga kita kelak nanti wafat bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kita panjatkan syukur, terima kasih kehadirat Allah Ta'ala atas nikmat sehat walafiat. Mengingat sudah hampir setahun ini dunia gempar, dunia heboh. Ada satu wabah atau suatu musibah yang menimpa dunia, satu penyakit yang mengkhawatirkan semua manusia, termasuk Indonesia. Indonesia awal bulan Februari kali ya, Februari Maret sudah mulai heboh dengan wabah yang namanya apa namanya? Corona apa Covid? Covid dan Corona ya. Kira-kira saya tanya nih, Sumur Batu takut nggak sama Corona? Hah? Ini hati-hati nih, tauhid kita, iman kita lagi diuji sama Allah Ta'ala nih. Lebih takut mana kita? Sama penyakit apa sama yang nyiptain penyakit? Banyak orang-orang sekarang kita ini nih ya, mereka berusaha sekuat tenaga mereka, mereka berusaha maksimal gimana caranya supaya fisiknya itu nggak kena penyakit. Wah, mereka pakai masker, mereka pakai hand sanitizer, mereka pakai apa lagi tuh? Pakai helm itu yang ada ininya tuh. Lah, udah aneh-aneh lah, udah tuh apa kaca-kaca begitu aneh-aneh itu. Orang-orang berusaha sekuat tenaga biar badannya nggak sakit, tapi mereka banyak yang lupa nih. Banyak yang nggak mikir gimana kalau hatinya ikutan sakit. Sejak awal corona nimpa nih masuk ke negara kita nih, entah ada atau kagak ada, kita nggak paham deh ya, ada apa nggak ada nggak tahu deh itu. Ini penyakit, hati-hati, bisa membentuk karakter manusia yang beda nih. Mereka akan membentuk, penyakit ini akan membentuk manusia yang introvert, manusia yang gak mau bersosialisasi, manusia yang bahkan salaman aja gak mau. Yo, pada begini-begini, pada begini-begini, apa-apa tuh, salaman aja. Gak usah begini-begini. Nanti hati-hati kalau keterusan, kita besok-besok anak-anak gak ada yang cium tangan sama bapak ibunya tuh. Betul. Lah, bener Ki ya? Nah, iya. Kebablasan udah. Sampai-sampai orang yang mati aja kita nggak boleh doain. Coba dikubur itu udah nggak boleh tahlilan, nggak boleh doain, nggak boleh apa-ngapain.
Sampai-sampai majelis-majelis taklim, majelis-majelis zikir, yang mana majelis zikir, majelis taklim, majelis ilmu, majelis sholawat, majelis maulid adalah tempat perkumpulan yang bisa mengobati hati, ditiadakan. Sengaja ngadain kena hukuman, kadang kena denda. Nah, kalau acara dangdutan kena denda nggak apa-apa deh. Lah ini acara ngaji gitu. Kita pengen supaya bukan hanya fisik kita yang sehat, tapi juga hati kita sehat. Kita pengen ngaji, hadir acara ngaji, hadir acara majelis zikir. Karena hadir di majelis zikir kita ketemu sama orang-orang soleh. Masya Allah, kita nih bisa mandang wajah ada orang-orang soleh, orang-orang baik, pada pakai peci putih, nih, pakai sarung. Nih yakin kita nih orang-orang soleh, orang-orang baik semuanya nih. Pernah dengar nggak tombo hati itu? Obat hati ada berapa? Obat hati ada 5 perkara. Coba kita bayangin. Dari 5 perkara obat hati ada baca Quran dan maknanya. Yang pertama tuh baca Quran dan maknanya. Berapa banyak kira-kira kita dalam sehari baca Quran? Nah, belum tentu. Baca kadang-kadang masih masih belum jago. Apalagi baca maknanya belum sempat tuh. Apalagi sholat malam, zikir malam, puasa. Semuanya saya yakin buat orang Sumur Batu berat. Puasa tiap hari berat. Zikir malam, sholat malam, ya elah. Zikir siang aja males gitu, apalagi zikir malam. Orang Sumur Batu tuh. Akhirnya yang paling gampang yang mana coba? Yang nomor 3, wong kang soleh kumpulono. Sama orang-orang soleh kumpul tuh udah jadi obat hati tuh, kumpul sama orang soleh. Nah kita bersyukur, makanya kita terima kasih, alhamdulillah ya Allah. Sekarang majelis-majelis ngaji, majelis-majelis maulid sudah mulai ada lagi di mana-mana diselenggarain. Sudah mulai boleh, walaupun kadang-kadang diem-diem kecil-kecilan lah bahasanya ya, diadain di mana-mana. Ini insya Allah mengobati hati-hati kita semua yang sudah lama kering. Sehingga kalau hati kita sudah sehat, udah nggak usah khawatir deh. Badannya, fisiknya udah insya Allah bakal sehat itu. Udah banget ya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kenapa kita hadir atau kenapa kita ngadain maulid Nabi Muhammad SAW? Bulan maulid sudah berlalu, sudah masuk ke bulan berikutnya, dan ini setiap bulan akan selalu diselenggarakan oleh para umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Padahal udah lewat, bulan kelahiran sudah lewat, tapi masih terus diselenggarakan. Bahkan kadang-kadang sampai bulan depan, bulan berikutnya lagi terus diadakan peringatan Maulidin Nabi Muhammad SAW. Ini bukan adalah satu bentuk usaha kita untuk mengungkapkan, meluapkan kerinduan dan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ini menjadi salah satu bentuk wujud nyata bahwa Nabi kita Muhammad SAW adalah manusia yang agung, manusia yang besar, manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada nggak kira-kira orang Sumur Batu ulang tahunnya tiap hari? Ya kadang-kadang setahun sekali belum tentu diadain, yeah. Apalagi aki-aki udah lupa lahir kapan. Lupa tahun berapa ki lahir ki? Aduh tahun berapa ya lupa. Dulu di tembok naronya kan gitu. Tapi Nabi Muhammad SAW hampir setiap hari diperingati oleh para pecintanya setiap waktu di seluruh dunia. Kita perhatiin. Ketika kita berbicara tentang manusia yang besar, manusia yang hebat, itu di negara manapun manusia hebat ada. Manusia yang besar itu ada. Misal kita pergi ke Amerika, di Amerika sana ada manusia besar, manusia hebat yang diagung-agungkan oleh para manusia, oleh rakyatnya. Ketika kita ke Cina, ada manusia yang dimuliakan oleh rakyatnya. Ke Jepang, ke Jerman, kemana negara manapun, pasti ada orang yang dimuliakan dan diagungkan oleh masyarakat yang ada di wilayahnya. Contoh, para penemu-penemu misalnya, penemu lampu, penemu mobil, penemu listrik. Wah itu sampai sekarang dikenang, dimuliakan oleh manusia-manusia. Tapi yang jadi perbedaannya adalah ada makhluk yang dimuliakan oleh makhluk, ada makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bedanya apa? Makhluk yang dimuliakan oleh makhluk sama makhluk yang dimuliakan oleh Allah beda.
Ada satu contoh nih. Ada yang tahu nggak? Ferdinand Marcos. Tahu nggak? Nggak tahu? Sumur batu atuh. Apa tadi? Amerika, Ferdinand Marcos. Presiden Filipina. Kenal Bapak? Kali kenal. Ferdinand Marcos itu dulu 20 tahun menjabat jadi presiden terus itu, nggak turun-turun. Wah, diagung-agungkan oleh rakyat Filipina saat itu, diagung-agungkan, dimulia-muliakan. Ketika sudah habis tahun ke-20, ternyata ketahuan itu Presiden Ferdinand Marcos itu maling, koruptor, pencuri uang rakyat, baru ketahuan. Sampai-sampai apa? Sampai-sampai itu Ferdinand Marcos mati aja nggak boleh dikubur di negaranya sendiri. Ini makhluk yang dulu dimuliakan oleh makhluk. Nah, itu jeleknya tuh. Maka jangan pernah sekali-kali kita minta pengharapan kemuliaan dari makhluk. Apalagi makhluk-makhluk masa kini nih, makhluk-makhluk modern. Kadang-kadang kita punya 1000 kebaikan aja, tapi ada satu kesalahan yang diingat kesalahannya, kebaikannya dilupain. Akhirnya nggak usah kita harapin kemuliaan dari manusia. Tapi Nabi kita Muhammad SAW dimuliakan oleh Allah yang maha mulia, yang maha agung. Contohnya bagaimana nih? Kalau kita bicara Nabi Muhammad ini ketinggian nih, masih terlalu tinggi. Kita lihat yang ada di sekitar kita. Kita lihat dari mereka-mereka yang ada di sekitar kita yang biasa kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Contohnya siapa? Para wali-wali Allah, para pejuang-pejuang Allah. Contoh kita lihat, pernah nggak ada orang Sumur Batu ini ziarah Wali Songo? Coba, mereka ini sudah jelas manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wafat beliau Kanjeng Sunan Ampel sudah wafat ratusan tahun yang lalu, masih bisa memberikan faedah dan manfaat buat orang-orang yang hidup. Kita kalau ziarah ke Sunan Ampel, itu puluhan bis setiap hari datang ke makam Sunan Ampel. Bahkan yang dagang mulai dari Ampel Lonceng, Ampel Denta, Ampel Suci, semuanya orang pada dagang tuh, minyak wangi, dagang tasbih, dagang sarung, dagang apa macam-macam, baju koko dan lain sebagainya. Kira-kira saya mau tanya nih, kalau Kanjeng Sunan Ampel nggak ada di situ, kira-kira ada yang dagang apa kagak tuh? Berarti tandanya apa? Kanjeng Sunan Ampel wafat ratusan tahun yang lalu masih bisa bangun perekonomian umat, masih bisa nyatuin umat. Orang datang-datang jauh nih dari Bekasi naik bis, dia rombongan ziarah ke Kanjeng Sunan Ampel. Mereka datang ada yang berzikir, mereka datang baca sholawat, mereka datang baca Quran, mereka datang mengucapkan kalimat yang baik-baik. Nggak ada satupun orang yang datang ke makam Sunan Ampel nyanyi Kartonyono, nggak ada itu. Semuanya ibadah, semuanya berzikir, mengingat Allah, mengingat Nabi Muhammad, mengingat kenangan terhadap pelajaran daripada orang-orang soleh. Tandanya apa? Mereka orang yang sudah mati masih bisa ngajak orang kumpul untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang hidup udah bisa ngelakuin apa nih? Kita yang hidup udah bisa ngasih manfaat apa ke umat? Bisa ngasih manfaat apa kita ke masyarakat yang ada di lingkungan sekitar kita? Nah, ini pelajaran tuh kalau kita ziarah ke makam-makam para wali-wali Allah. Belum nanti di Ancol. Di Ancol itu ada kuburan tuh, kuburan makamnya itu makam wali nih, Habib Ali, ada yang bilang Al-Habsyi. Itu kuburannya di dalam kelenteng itu, di dalam wihara Cina itu. Jadi kalau kita ziarah ke sana, ada yang baca Yasin, tahlil, ada yang megang dupa tuh, baca-baca bini-bini tuh. Apa artinya? Mereka sudah wafat ratusan tahun yang lalu, masih bisa ngerukunin umat antar beragama. Lah itu. Ini manusia-manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu tuh. Walaupun sudah wafat, jangankan hidupnya, wafatnya aja masih bisa ngasih manfaat ke orang-orang banyak. Jadi jadi pelajaran buat kita nih. Kira-kira kita wafat nanti masih bisa ngasih manfaat gak ke orang-orang? Nah, itu dibentuk dari kapan? Dari ketika kita hidup. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengagungkan Nabi kita Muhammad melalui firman-Nya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan Allah juga mengagungkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui firman yang lain, wa innaka la'ala khuluqin azim. Besar ataupun kecil, kalau di mata manusia ini relatif, modelnya relatif ini. Kalau di mata manusia besar atau kecil relatif. Tapi ini yang mengatakan azim, yang mengatakan besar, yang mengatakan agung adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha besar.
Tisu boleh tuh, tisu tuh. Tisu. Allah yang membesarkan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikatakan oleh Allah, sungguh di dalam diri Nabi Muhammad itu terdapat suri teladan yang baik. Terdapat akhlak-akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Ini perlu kita bayangkan saudara-saudaraku sekalian, ayuhal ikhwan. Allah Subhanahu wa taala berfirman menggambarkan atau mensifati dunia dan seisinya. Dunia seisinya itu apa itu? Pokoknya dunia dan segala isinya deh tuh. Rumah gede, mobil mewah, cewek cakep, bini cantik, apapun itu. Pokoknya semua, emasnya, harta terpendamnya, barang-barang tambangnya, semua yang ada di dalam dunia dan seisinya, Allah mensifatinya dengan kalimat mataun galil. Kenikmatan atau keindahan yang sedikit, yang kecil. Tapi untuk Nabi Muhammad Allah Ta'ala mengatakannya adalah azim, besar, agung Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu ini kita hadir atau kita mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak lain dan tidak bukan untuk kita itu berbangga diri kita sebagai umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai bentuk kebanggaan kita, sebagai bentuk kecintaan kita, dan sebagai bentuk usaha kita untuk terkenang atau bisa selalu mengikuti akhlak tingkah laku Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam acara Maulid Nabi kita diajarin untuk kenal kepada baginda Nabi, untuk diajar kenal. Kalau kita sudah kenal kepada beliau, siapa beliau, insya Allah akan muncul benih-benih cinta di dalam hati kita kepada beliau. Kalau kita sudah cinta kepada beliau, akan lebih mudah kita untuk mengikuti tingkah laku dan perilaku daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak orang-orang sekarang kita ini kadang-kadang salah idola, salah ngefans gitu dia. Dia mengidolakan artis, dia mengidolakan penyanyi, dia mengidolakan pemain bola. Dia kenali mendalam siapa artis-artis itu. Wah, dia pelajari biografinya, YouTube-nya ditontonin setiap hari. Kenal dengan artis, dia akan cinta sama itu artis. Kalau dia udah cinta, bakal gampang ngikutin perbuatan artis tersebut. Makanya gak heran sekarang banyak anak-anak muda kadang-kadang aneh-aneh. Itu rambutnya kadang-kadang rambutnya kuncir doang di belakang satu itu. Maksudnya apa itu? Curut apa itu? Curut dia. Atau kadang-kadang ini ada garis-garis lah macam-macam di sininya itu, garis kayak rel kereta api. Belum lagi nanti anak-anak muda kita yang perempuan-perempuannya pakai bajunya kecilan. Dia gak bisa beli baju apa itu? Karena dia salah ngidola. Idolanya mah artis India. Lah kalau artis India dia kelihatan modelnya cakep, gak orang Sumur Batu lah, pakai baju begitu lah, lucu. Betul apa enggak? Belum lagi laki-lakinya kadang-kadang pakai anting, ngikut-ngikutin siapa itulah. Rambutnya dimerah-merahin kadang-kadang. Kalau kulitnya putih bagus kayak orang bule, rambutnya merah. Sumur Batu. Nah inilah. Maka kita hadir peringatan Maulid Nabi biar kita kenal sama Nabi. Kalau kita udah kenal, kita cinta sama Nabi. Kalau kita cinta sama Nabi, kita ngikutin, lebih mudah untuk mengikuti daripada akhlak perbuatan baginda Nabi Muhammad SAW. Dan ini bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Isa, tahu Nabi Isa? Tahu nggak Nabi Isa? Ya, Yesus. Nabi Isa alaihissalam. Suatu ketika Nabi Isa itu diminta tuh oleh umatnya untuk diturunkan makanan dari langit. Sebagai mukjizatnya Nabi Isa minta turunin, wahai Nabi Isa, saya minta makanan dong turunin dari langit. Nabi Isa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Kata Nabi Isa, ya Allah, ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami makanan dari langit. Takunu lana aidan. Kalau itu makanan turun dari langit, itu menjadi hari raya bagi kami, katanya. Nabi Isa tuh minta diturunin makanan dari langit. Kalau makanannya turun, itu menjadi hari raya, bergembira Nabi Isa beserta umatnya. Walhasil turunlah itu makanan dari langit. Langsung bergembira, hari raya Nabi Isa beserta para pengikutnya. Dan sampai sekarang jamuan atau hidangan itu diperingati oleh umat-umatnya Nabi Isa. Sampai sekarang ada jamuan kudus. Tahu gak jamuan kudus? Bukan soto kudus, beda lagi. Ini jamuan kudus.
Diperingati sampai sekarang karena sebab turunnya makanan dari langit yang dikirimkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Isa beserta umatnya. Kita ngomong nih, kalau kita bicara masalah makanan atau hidangan, itu gimana sih modelnya? Seenak-enaknya makanan kita, semahal-mahalnya makanan kita, cuman sampai sini udahannya jadi apa? Ampas. Jadi apa? Semahal-mahalnya, seenak-enaknya makanan, jadi apa? Ada yang bilang jadi tai, jadi ngenge, jadi tokai, sama aja, pokoknya jadi kotoran. Nggak ada apa-apanya. Tapi kita lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan bagi kita rahmat, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sungguh tidak kami utus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Kita diturunin rahmat dari Allah Ta'ala berupa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berharga mana Nabi Muhammad atau makanan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad bukan hanya pembawa rahmat, bukan pembawa rahmat beliau, tapi rahmat sendiri itu. Tapi rahmatnya Nabi Muhammad itulah, bukan bawang lagi. Tapi Nabi Muhammad adalah rahmat bagi seluruh alam. Sehingga saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahmat Nabi Muhammad ini bukan hanya ketika beliau sudah menjadi Rasul, bahkan sebelum beliau menjadi Rasul, bahkan ketika beliau kecil, bahkan dahulu sebelum alam penciptaan, Nabi Muhammad sudah memberikan rahmat kepada makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, segala sesuatu yang memiliki sandaran, segala sesuatu yang dia bersandar atau memiliki ketergantungan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pasti akan mulia, pasti akan hebat, pasti akan agung di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik itu benda mati, baik itu tumbuhan, baik itu hewan, baik itu manusia dan seluruh makhluk, kalau dia bersandar atau berhubungan, bersinggungan dengan baginda yang mulia Maulana Muhammad, akan ikut mulia. Kenal sama Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, sahibul maulid. Yang maulidnya sudah masyhur, kita baca di mana-mana, Maulid Simtud Duror. Ada salah seorang tokoh ulama besar dari Hadramut mengatakan, Habib Ali Simtud Duror, Habib Ali Al-Habsyi itu, andai kata rambutnya sehelai itu dicelupin ke satu sumur, dan air di sumur tersebut diminum oleh manusia-manusia yang hatinya keras, niscaya saksikanlah hatinya langsung berubah jadi lembut dengan izin Allah Ta'ala. Kenapa bisa kayak begitu? Sampai rambutnya Habib Ali Habsyi aja bisa mulia. Tidak lain dan tidak bukan karena Habib Ali Al-Habsyi sahibul maulid, beliau memiliki i'tisal gawiyah bil Habib sallallahu alaihi wasallam, memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karpet yang ada di depan saya ini jauh lebih mulia dibandingkan karpet-karpet yang mahal yang ada di istana. Baju kita nih kalau bisa ngomong nih, baju-baju kita semua nih kalau bisa ngomong, dia akan berbangga-bangga di hadapan teman-temannya sesama baju. Aku adalah baju yang paling mulia pada saat ini karena baju ini dipakai oleh majikan saya untuk peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mikrofon yang anak pakai nih, ini kalau bisa ngomong dia akan berbangga ke sesama mikrofon yang lain. Aku adalah mikrofon yang paling bahagia, yang paling mulia, yang paling berkah karena aku dipakai untuk menyebut-nyebut nama Nabi Muhammad SAW. Benda-benda mati. Lalu bagaimana dengan manusia? Bagaimana dengan lidah kita yang dari tadi kita ucapkan kalimat Nabi Muhammad, kita mengagung-agungkan Nabi Muhammad, kita baca sholawat memuji Nabi Muhammad. Bagaimana dengan mata kita yang kita gunakan mata kita untuk memandang orang-orang yang memiliki hubungan dengan Nabi kita Muhammad SAW? Bagaimana dengan telinga kita dan lain-lain sebagainya? Oleh karena itu yakinlah wahai saudara-saudaraku semuanya bahwa malam hari ini kita lagi dinaikkan derajat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita lagi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lagi dimuliain. Mungkin barangkali ada yang tadi siang masih maksiat, mungkin ada yang tadi sore masih lalai, tapi malam ini kita duduk di sini, kita berhubungan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berhubungan akan ikut mulia sebagaimana kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau ketika masih kecil, masih bayi, sudah menunjukkan irhasat dari Allah, kemuliaan-kemuliaan yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana dahulu Nabi ketika mau dibawa oleh Halimatus Sa'diyah, suatu kisah yang mungkin sudah sering kita dengar, kisah yang mungkin sudah sering disampaikan oleh para mubalik atau kita baca dari buku-buku sejarah tentang bagaimana hebatnya Halimatus Sa'diyah dan bagaimana eratnya hubungan beliau dengan baginda yang mulia Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mari, walaupun cerita ini disampaikan kembali, mari kita ambil ibrah, kita ambil berkah dari cerita ini. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, sudah menjadi suatu adat kebiasaan bagi orang Saudi, orang Arab saat itu, ketika mereka memiliki anak bayi baru lahir, mereka menitipkan anak-anak tersebut ke orang-orang yang tinggal di dusun, yang tinggal di pegunungan. Supaya apa? Supaya anak-anaknya itu tumbuh secara alami, tumbuh secara layaknya anak kecil tumbuh. Di daerah pegunungan gak ada polusi, gak ada apa-apa. Termasuk di saat itu ada yang namanya Bani Sa'diyah. Bani Sa'ad salah satu kelompok golongan orang yang dia tinggal di daerah pegunungan. Tinggal di daerah pegunungan yang subur, tumbuhannya bagus, udaranya bagus, bahasa Arabnya paling bagus saat itu. Tutur katanya indah, Arab fushahnya itu paling hebat saat itu orang-orang Bani Sa'ad. Subhanallah, atas izin Allah Ta'ala, ini suatu takdir. Ketika tahun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir, ini daerah Bani Sa'ad yang biasanya subur dibikin kering sama Allah Ta'ala. Kering, tumbuhan gak ada, hewan pada mati. Sehingga orang-orang Bani Sa'ad saat itu kebingungan. Cuman karena di sana mereka sudah biasa juga untuk mengambil anak-anak untuk dirawat, mereka kelompok Bani Sa'ad berencana untuk turun ke Mekah untuk bertanya kepada orang-orang di Mekah, apakah ada anak-anak yang bisa diasuh. Yang mana tujuan daripada mengasuh anak supaya dia dapat imbalan atau upah untuk biaya hidup. Akhirnya rombongan daripada Bani Sa'ad ini meluncur dengan kudanya, dengan ontaknya ke Mekah, tempat lahirnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk di dalam rombongan tersebut ada seorang wanita mulia yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad, yaitu Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah ini orang dusun, orang gak punya apa-apa, kesian orangnya, tapi dia mulia karena punya hubungan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berangkatlah mereka rombongan Bani Sa'ad ke Mekah dengan kudanya, dengan untanya. Halimatus Sa'diyah juga berangkat, tapi beliau tidak memiliki unta, beliau tidak memiliki kuda, beliau hanya memiliki seekor keledai. Yang mana keledainya itu sudah lemah, tidak kuat, sudah tua, nggak ada tenaga sama sekali. Tapi memang hanya itu yang beliau punya. Berangkatlah Halimatus Sa'diyah bersama rombongan Bani Sa'ad. Berjalanlah rombongan tersebut dari kotanya menuju Mekah. Mereka orang-orang yang menaiki kuda dan unta yang sehat-sehat sampai duluan. Sampai di tengah-tengah perjalanan ini Halimatus Sa'diyah ketinggalan jauh karena memang keledainya lemah. Sehingga ketika rombongan sudah sampai ke Mekah, Halimatus Sa'diyah ini kira-kira masih pertengahan jalan. Orang-orang Bani Sa'ad saat itu berkunjung ke rumah-rumah yang ada di Mekah. Di kotanya Nabi Muhammad berkunjung ke satu rumah ke rumah yang lain. Hampir semua dari mereka bertanya, apakah ada bayi yang bisa saya bawa dan ada upah yang bisa diberikan kepada saya? Hampir sebagian besar mendapatkan anak-anak yang bisa diasuh oleh orang-orang Bani Sa'ad saat itu. Dan tidak sedikit pula di antara mereka rombongan Bani Sa'ad yang turut ditakdirkan oleh Allah Ta'ala untuk mampir ke rumah mulia Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mampir ke rumah ibunda Rasulullah. Di rumah Rasulullah diketuklah pintu rumah Rasulullah oleh Bani Sa'ad. Dibukalah oleh Aminah. Siti Aminah gembira karena dia tahu ada golongan Bani Sa'ad yang datang kemari mau mengambil anaknya biar diasuh. Akhirnya ditanya oleh orang Bani Sa'ad tersebut, apakah ibu memiliki anak yang bisa dititipkan kepada saya? Ada, kata Aminah. Berjalan obrolan demi obrolan sampai kepada obrolan masalah upah. Berapa upah yang mesti diberikan? Siti Aminah terdiam. Ibunda Rasulullah terdiam karena memang tidak ada uang yang bisa diberikan atau upah yang bisa diberikan sesuai dengan permintaan daripada Bani Sa'ad tersebut. Terdiam.
Datang akhirnya karena tidak bisa untuk membayar upah, orang tersebut keluar, kabur dari rumahnya Rasulullah SAW. Datang orang kedua pun begitu, datang orang ketiga pun begitu, dan seterusnya. Banyak orang yang datang ke rumah Nabi Muhammad, tapi ketika sampai pada pembicaraan upah, mereka kabur karena Siti Aminah tidak bisa memberikan upah yang pantas untuk merawat Nabi Muhammad SAW. Karena Siti Aminah sadar bahwa beliau adalah janda dan anak bayinya adalah bayi yatim yang mana bapaknya tidak meninggalkan warisan untuk istri dan anak-anaknya ketika itu. Akhirnya mereka orang Bani Sa'ad keliling ke rumah yang lain-lain mendapatkan, tapi tidak dengan rumahnya Nabi Muhammad SAW. Banyak orang yang lari kabur karena tidak dapat upah. Walhasil mereka orang-orang dari Bani Sa'ad ini sudah semuanya mendapatkan anak-anak. Mereka pulang dari Mekah Al-Mukarramah. Perjalanan pulang Bani Sa'ad, Halimatus Sa'diyah baru sampai. Nah, ini sejarah nih. Halimatus Sa'diyah baru sampai ketika orang-orang Bani Sa'ad udah pada pulang. Ditanya, datanglah ke rumah yang satu, ke rumah yang dua, ditanya apakah ada anak yang bisa kami asuh. Mereka orang-orang Mekah menjawab, oh alangkah sedihnya kamu telat. Anak saya sudah dibawa oleh oleh Fulan bin Fulan. Dibawa ke tempatnya. Ke rumah yang kedua begitu, ke rumah yang ketiga begitu. Akhirnya sampailah Halimatus Sa'diyah ke rumah mulia baginda Nabi Muhammad SAW. Diketuklah rumah Siti Aminah. Siti Aminah sudah tahu, pasti ini orang dari Bani Sa'ad lagi nih. Wajahnya tidak lagi gembira, wajahnya tidak lagi ceria sebagaimana tadi menyambut orang-orang Bani Sa'ad. Karena Siti Aminah sudah tahu ini pasti nggak lain, pasti sama yang sebelum-sebelumnya. Ditanyalah oleh si Halimatus Sa'diyah kepada Siti Aminah, wahai ibu, apakah kamu memiliki anak yang bisa kami asuh? Siti Aminah terdiam. Sampai Halimatus Sa'diyah mengulangi pertanyaannya 2 kali. Ditanya lagi, apakah punya bayi yang bisa kami asuh? Kata Siti Aminah apa? Siti Aminah tidak menjawab ada atau tidak, tapi Siti Aminah bilang, kamu pasti sama seperti teman-temanmu yang lalu. Kenapa teman-teman saya? Mereka datang ke sini, tidak jadi. Mereka tidak ada yang ingin mengambil anakku. Ditanya oleh Halimah, apakah anakmu cacat? Kok sampai orang gak ada yang mau? Siti Aminah jawab, tidak ada yang cacat pada anakku, tidak ada kekurangan satupun terhadap anakku. Justru anakku adalah bayi yang paling mulia, yang paling indah yang terlahir di muka bumi. Lalu kenapa? Kok tidak ada kawan-kawan saya yang mau ngambil bayimu? Kata Halimah. Kata Siti Aminah, aku ini janda, anakku anak yatim. Aku tidak memiliki upah untuk membayar mereka-mereka yang telah mengasuh anak saya. Para ahli sirah ini mereka berpendapat bahwa saat itu pun Halimatus Sa'diyah juga pulang, gak jadi itu, keluar dari rumahnya Nabi Muhammad, nyari tempat-tempat yang lain. Barangkali ada anak yang bisa diasuh dan dapat upah yang pantas, karena memang kebutuhan saat itu. Bani Sa'ad sedang kekeringan, gak punya uang, gak punya biaya kehidupan. Karena butuh, akhirnya mengharapkan upah dari pengasuhan anak. Dicarilah kemana-mana, ternyata gak ada lagi anak, qadarullah. Takdir Allah nih, gak ada anak-anak lagi yang tersisa di Mekah. Sampai akhirnya Halimatus Sa'diyah mikir, ini saya kalau gak dapat anak saya rugi nih. Udah jauh-jauh datang dari kampung ke sini gak dapat apa-apa, sedangkan teman-teman saya yang lain pada dapat. Akhirnya Halimatus Sa'diyah balik lagi ke rumah Nabi Muhammad SAW. Balik ke rumah baginda Nabi. Aminah gembira, ini yang tadi pasti jadi ngambil anak saya nih. Akhirnya berlangsunglah berdialog, percakapan sampai akhirnya deal jadi bahwa Nabi Muhammad bayi akan dibawa oleh Halimatus Sa'diyah ke kampungnya Bani Sa'ad. Nabi Muhammad ketika itu masih bayi, wahai saudara-saudaraku, ditutup oleh selimut yang putih dan juga lembut. Belum diserahkan kepada si Halimah, Halimahnya dadanya berdegup kencang, saking gak sabarnya pengen gendong bayi yang mulia Nabi Muhammad SAW. Akhirnya karena saking gak sabarnya direbut itu Nabi Muhammad dari pelukan ibunya. Dilihat wajahnya, dilihat wajah ini anak dengan senyuman yang indah. Halimatus Sa'diyah, akhirnya Siti Aminah menyiapkan barang-barang yang perlu dipersiapkan. Setelah siap semua peralatan perlengkapan bayi Nabi Muhammad SAW, Siti Halimatus Sa'diyah
keluar dari rumah Siti Aminah. Terkaget Halimah Sa'diyah karena melihat keledainya yang tadi keledainya itu lemah, nggak kuat, yang tadi keledainya itu loyo, tapi berdiri tegak dengan gagahnya di depan pintu rumahnya Nabi Muhammad SAW. Terkaget Halimah Sa'diyah, apakah ini keledai saya atau bukan? Kalau keledai saya tadi lemes, kenapa ini kok kuat? Ada reaksi dari Nabi Muhammad bayi ketika itu, sehingga Halimah Sa'diyah membuka wajahnya, dan yang didapatkan oleh Halimah Sa'diyah adalah senyuman yang mulia dari Nabi Muhammad SAW. Seakan-akan Nabi Muhammad memberikan sinyal bahwa itu keledai kuat karena sebab saya. Ini keledai nih ya, ini malu kalau dia lemah, dia tidak mau terlihat lemah, tidak mau terlihat loyo di hadapan Nabi Muhammad SAW. Dia kuat karena dia tahu di punggung saya nanti akan naik manusia yang paling mulia, bayi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya naiklah ini Halimah Sa'diyah beserta Nabi Muhammad di atas keledainya. Dengan penuh semangat ini keledainya jalan. Sampai-sampai Bani Sa'ad yang tadinya sudah duluan pulang itu bisa disusul sama keledainya Halimah Sa'diyah. Sampai-sampai orang Bani Sa'ad bingung. Apa yang terjadi denganmu wahai Halimah? Alangkah kuatnya keledai kamu. Halimah Sa'diyah jawab, saya tidak tahu apa-apa, saya juga bingung. Tapi saya yakin bahwa ini terjadi karena bayi yang kalian tolak tadi saya bawa. Sebab berkah daripada Nabi Muhammad SAW. Sampailah ini keledai ke kampung tempat tinggalnya Halimah Sa'diyah. Bukan hanya di jalan, tapi begitu sampai di kampung, kemuliaan pun Allah tunjukkan kepada Nabi Muhammad untuk Halimah Sa'diyah dan kampungnya. Wilayah Bani Sa'ad yang tadinya kering, gak ada tumbuhan karena pada kering, pada mati. Ini tiba-tiba di depan halaman rumahnya Halimah Sa'diyah itu rumput tumbuh dengan suburnya. Di tempat yang lain gak ada yang tumbuh, tapi di tempat Halimah Sa'diyah itu tumbuh rumput. Terheran lagi ini Halimah Sa'diyah. Ada apa lagi ini kok? Banyak keajaiban yang Allah berikan kepada saya setelah saya bawa ini bayi. Dilihat wajah Nabi Muhammad, senyum lagi wajah Nabi Muhammad. Seakan-akan memberikan sinyal kepada Halimah bahwa bumi pun menyambut aku, katanya. Tuh, ini pelajaran buat kita nih. Keledai tadi jadi pelajaran buat kita. Kalau buat Nabi Muhammad nggak ada kata lemah, buat Nabi Muhammad nggak ada kata capek, buat Nabi Muhammad nggak ada kata malas. Kadang-kadang kita malu, baru hujan gerimis sedikit aja ngaji kagak jadi, baru hujan bentar aja maulid batal. Malu kita. Keledainya Halimah Sa'diyah gagah dia karena dia berhadapan dengan Nabi Muhammad SAW. Rumput tumbuh indah, bumi menyambut Nabi Muhammad dengan keindahan. Oleh karena itu, kalau kita bikin acara maulid, hias seindah-indahnya tempat kita. Bumi aja juga turut indah itu untuk menyambut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Halimah Sa'diyah menyaksikan rumput-rumput tumbuh dengan suburnya, dia teringat sama keledainya. Keledainya dari kemarin berapa hari nggak makan karena emang nggak ada rumput. Akhirnya Halimah Sa'diyah berkeinginan untuk memotong itu rumput dikasih ke itu keledai. Masuklah Halimah Sa'diyah mengambil sejenis pisau di dapurnya. Alangkah terkaget-kagetnya Halimah Sa'diyah ketika keluar dari pintu. Dengan mata kepala beliau sendiri, beliau menyaksikan rumputnya nggak usah dipotong, tapi rumputnya jalan sendiri ke mulut keledainya. Katanya. Itu ekspresi kaget itu. Rumput tadi itu jalan ke mulut keledainya Halimah Sa'diyah. Seakan-akan rumput ini tahu dan paham. Mereka rumput ingin melayani keledai yang sudah khidmah mengangkut Nabi Muhammad SAW. Ini rumput tahu, ini keledai tadi habis ngangkut manusia yang paling mulia, berebut tuh pengen dimakan sama itu keledai. Berebut. Nah ini pelajaran buat kita semua nih. Kalau kita khidmah kepada Nabi Muhammad, kalau kita punya singgungan, punya hubungan, bersandar kepada Nabi Muhammad, gak usah khawatir dunia kita ini, gak usah khawatir sulit. Gak usah khawatir kita miskin, gak usah khawatir kita itu lemah. Kalau berhubungan dengan Nabi Muhammad, pasti Allah Ta'ala akan bikin kita mampu. Karena orang
atau makhluk lain-lainnya akan berlomba untuk bisa melayani orang-orang yang khidmah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa bentuk khidmah kita kepada Nabi? Hadir maulid, main hadroh, baca sholawat, ngaji, kita mondok, apa macam-macam nuntut ilmu, dekat dengan orang soleh. Ini salah satu bentuk khidmah kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkaget-kaget Halimatus Sa'diyah melihat itu. Sampai pada suatu ketika akhirnya Halimatus Sa'diyah lapar perutnya. Tapi dia sadar bahwa bahan makanan gak ada, susu juga gak ada karena kambing-kambingnya pada kurus. Tapi Halimatus Sa'diyah terbersit di dalam hatinya keyakinan bahwa dengan berkah anak yatim yang dibawa, berkah bayi ini, tadi dan sejak awal perjalanan sudah banyak keajaiban-keajaiban. Saya yakin kambing saya pun pasti punya keajaiban. Ditengoknya itu kandang kambing, kambingnya udah pada penuh dengan susu semuanya. Shallu ala nabi. Ini irhasat kemuliaan Allah tampakkan. Rumah si Halimatus Sa'diyah penuh dengan keberkahan. Pertolongan Allah berikan kepada Halimatus Sa'diyah. Ini karena apa? Ini sebab apa? Kulluna na'rif jawab. Kita semua udah tahu jawabannya apa. Karena itu berkat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu rumahnya Halimatus Sa'diyah. Lalu bagaimana dengan rumah-rumah kita? Lalu bagaimana dengan keadaan kita nih? Bagaimana dengan rumah tangga kita? Yang kadang-kadang rumah tangga kita nggak akur, ribut mulu, suami sama istri, atau anak dengan orang tua, atau keadaan ekonominya morat-marit rumah tangga kita. Kenapa? Coba kita hadirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke rumah kita. Hadirkan beliau ke rumah kita. Halimatus Sa'diyah rumahnya berkah karena ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirkan Nabi Muhammad di rumah kita. Gimana caranya? Baca maulid di rumahnya. Kalau nggak bisa baca maulid sekeluarga, suaminya aja tuh baca sendirian. Tapi mohon maaf, jangan cuma baca maulid aja. Bukan hanya membaca maulid saja. Tapi bagaimana kita benar-benar hadirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hati dan keseharian kita. Dalam keseharian kita, sudahkah kita tidur mengikuti tidurnya Nabi Muhammad? Sudahkah kita makan sebagaimana makannya Nabi Muhammad? Sudahkah kita masuk kamar mandi apakah mengikuti sunnah Nabi Muhammad atau tidak? Bagaimana istri-istri kita? Apakah banyak baca sholawat kepada Nabi? Bagaimana anak-anak kita? Apakah sudah penuh kecintaannya kepada Nabi? Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, maulid sudah berkali-kali kita adakan. Mungkin sudah berkali-kali kita hadir peringatan maulid Nabi di mana-mana, saudara-saudaraku semuanya. Yuk, mari kita bawa pulang. Ada sesuatu yang kita bawa pulang ke rumah kita dari acara-acara yang kita hadiri. Jangan sampai kita datang cuma datang aja. Tapi Allah, kita hadir aja hasil berkah. Insya Allah berkah, insya Allah kita hadir aja berkah. Tapi alangkah lebih indahnya, lebih hebatnya ketika ada sesuatu yang bisa kita bawa pulang ke rumah kita, bekal yang manfaat untuk anak dan istri kita, yang bisa kelak nanti membawa kebahagiaan di alam dunia hingga alam akhirat kita. Amin. Jadi jangan cuma bawa lauknya doang nih, bawa beseknya doang, jangan. Jangan cuma bawa cerita lucu-lucunya doang, atau jangan bawa cerita-cerita politik-politiknya saja. Umat rindu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat kangen sama Nabi, umat pengen kenal sama Nabi. Cukup sudah. Pengajian-pengajian maulid-maulid isinya bukan maulid, itu cukup sudah. Isi dengan politik itu sudah cukup sudah. Dengan caci maki sudah cukup sudah. Kita pengen kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak istri kita pengen kenal dengan Nabi Muhammad. Oleh karena itu, bawa ajari anak-anak kita supaya dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajari mereka sering-sering baca sholawat, ajari mereka cara makan, ajari mereka cara tidur, cara masuk kamar mandi, suami istri, cara berhubungan, dan lain-lain sebagainya. Ikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang Nabi Muhammad pantas dan wajib untuk kita ikuti. Kalau kita cinta kepada Allah Ta'ala, kalau kita pengen dapat cinta dari Allah Ta'ala, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti semampu kita, ikuti sebisa kita. Kita nggak diperintahin untuk ikutin semuanya, enggak. Kalau ikutin semuanya kita nggak bakalan sanggup. Tapi kita ikutin apa yang kita mampu, apa yang kita bisa. Sedikit demi sedikit kita ikuti. Insya Allah itu cukup menjadi bukti bahwa kita cinta dan mau untuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Rasulullah cinta sama kita.
Mudah-mudahan Rasulullah pandang wajah kita ini malam hari ini. Kita umat Nabi Muhammad ini banyak dosa. Sering kita ini bikin malu Nabi. Nabi berjuang sekuat tenaga nyiarin agama Islam di mana-mana, kita yang kadang-kadang hancurin, pecah belah di mana-mana, khilafiyah, perbedaan pandangan, politik, perbedaan pilihan presiden aja pada ribut. Malu kita sama Nabi Muhammad SAW. Bayangkan oleh kita, apa yang akan kita katakan, apa yang akan kita perbuat andai kata kita diberi kesempatan untuk duduk bersama Nabi Muhammad SAW. Apa yang bisa kita katakan? Apa yang bisa kita banggakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam? Hadiri wal hadirat rahimakumullah. Mudah-mudahan dengan sebab hadirnya kita di acara-acara Maulid Nabi, dengan sebab duduknya kita di malam yang mulia ini, di tempat yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini, Allah Ta'ala ampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa yang sengaja maupun yang tidak kita sengaja. Mudah-mudahan kita mohon sama Allah, semoga Allah ampuni dosa orang tua kita yang masih ada maupun yang sudah tidak ada. Allah berikan kebahagiaan buat orang tua kita sudah tidak ada di alam kuburnya. Mudah-mudahan kita semua di sini berkah Nabi Muhammad, diberikan sehat wal afiat, diberikan kekuatan, rezekinya dibanyakin, duitnya dibanyakin sama Allah, buat banyak biar kita bisa banyak sedekah, banyak bikin acara maulid, udah gak puyeng lagi minta-minta proposal. Mau bangun masjid gak repot-repot lagi ngecek di pinggir jalan. Kita doa biar duit kita banyak, biar kita bisa duit tangan kita ini ada di atas gak selalu ada di bawah. Karena ini kekuatan, wujud daripada kekuatan umat Islam, wahai saudara-saudaraku. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan apa yang menjadi cita-cita dan hajat kita. Insya Allah ya, yang sakit dikasih sehat sama Allah, yang di rumah lagi ribet urusannya dimudahin sama Allah, yang lagi sempit dilapangin sama Allah, dan mudah-mudahan yang apalagi yang lagi sendiri lagi jomblo Allah kasih jodohnya, yang udah punya jodoh biar cepet kawin, yang punya utang biar lunas utang-utangnya, anak istrinya jadi anak istri yang baik, suaminya suami yang baik, anaknya soleh-solehah. Nah, insya Allah diberikan selamat min dari dunia ila daril akhirah. Berkati Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala perkenankan kita untuk bisa silaturahmi kembali di waktu-waktu yang akan datang. Ini merupakan suatu kegembiraan bagi saya ini bisa masuk wilayah Sumur Batu ini. Sumur Batu itu sudah sering namanya saya dengar sejak dahulu kala itu, sejak zaman Batu. Udah saya dengar Sumur Batu, apa ada sumur ada batunya kali ya? Apa di sumur ada batunya, batu cincin atau apa kok namanya Sumur Batu. Dan tapi ternyata Masya Allah, saya pernah ketemu, saya punya ami berarti paman ya. Di Tegal ada Habib Abdullah Ba'bud. Itu beliau pernah cerita sama saya. Dia nanya, "Bib, ente tinggal di mana?" "Ana di Bekasi, Bib." Kata dia, "Dulu ana punya jeep." "Abah apa jeep?" Ana lupa. "Itu dulu dakwahnya di Sumur Batu," katanya. Tahun 50-an sudah masuk wilayah Sumur Batu. Jadi ternyata saya hadir di sini sebagai bentuk napak tilas para leluhur-leluhur saya. Dulu di sini ada Habib Ja'far Ba'bud Cirebon, yang orangnya gondrong. Sakti itu orangnya itu. Ada yang kenal nggak mungkin? Ada yang pernah menyaksikan nggak? Habib Ja'far. Habib Ja'far, kata tadi ada yang bilang kata ada Habib Toha, ada Habib Abdurrahman, ada Habib Amang. Ini Masya Allah, mudah-mudahan suatu ketika saya Ba'bud bisa kumpul lagi di Sumur Batu. Mudah-mudahan bisa dapat manfaat kita. Mohon izin apabila ada salah itu kekurangan saya, yang benar datang dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.